Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Para sahabatku sekalian, mari kita ikuti kisah taubat seorang wanita bernama Malika, sang primadona Bani Israel. Monggo. Al-Malika adalah sang primadona dari Bani Israel. Dia adalah seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya mencapai 100 dinar sekali pakai. Kalau disamakan dengan sekarang, 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Berarti 100 dinar dikali 4,25 gram sama dengan 425 gram emas. Kalau dirupiahkan itu kisaran 127 juta sekian. Wah, memang dia sangat top pada zaman itu. Memang dia betul-betul artis yang sangat terkenal di waktu itu. Sangat cantik, sampai ada seseorang bernama Abid tergila-gila padanya. Sayangnya, Abid tak punya uang sebanyak itu untuk menggait Malika. Abid sebenarnya bukan orang miskin, tapi juga tidak kaya-kaya amat. Akan tetapi, karena hati sudah tergila-gila, diperas tenaganya untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Sang primadona itu harus takluk di pelukannya. Begitu tekad bulat si Abid. Akhirnya, setelah terus-menerus menabung, terkumpullah uang 100 dinar. Kemudian si Abid menemui Al-Malika, pujaannya. "Silakan masuk," kata Malika manis. Mendengar sapaan pujaannya, Abid pun lalu melangkahkan kakinya ke kamar Malika. Hari itu keinginannya akan terpenuhi. Uang 100 dinar sudah ada di dalam sakunya. Tetapi setelah masuk di dalam kamar, apa yang terjadi? Tiba-tiba tubuh Abid jadi gemetar. Peluh dingin menetes di sekujur tubuhnya. Ketika pelacur itu memeluknya, Abid justru berusaha melepaskan diri sambil berteriak, "Lepaskan aku dan ambillah uang 100 dinar untukmu," ujar Abid, seraya bangkit dari ranjang pelacur itu. "Mengapa engkau tiba-tiba menjadi begini?" tanya Malika. "Aku takut kepada Allah. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku nanti?" ujar si Abid. Mendengar jawaban itu, tertegunlah Al-Malika di ranjangnya. Nalurinya, hatinya tersentuh oleh lelaki yang duduk di dekatnya. Suatu peristiwa aneh yang tak pernah dialaminya selama hidupnya. Tak terasa air matanya meleleh di pipi, terbayang berjuta-juta dosa yang selama ini dilakukannya sebagai seorang pelacur yang hina. "Aku tertarik padamu, jadikanlah aku istrimu," kata Malika terseduh-seduh. "Tidak, aku akan meninggalkan tempat ini," jawab si Abid. "Engkau tidak boleh pergi kecuali kau berjanji akan mengawini aku," kata Malika.
membujuk si Abid. Baiklah, tapi biarkan aku pergi, ujar si Abid singkat sambil bergegas meninggalkan kamar maksiat itu. Begitu Abid meninggalkan kamarnya, sang pelacur Malikah sudah bertekad akan meninggalkan profesinya selama-lamanya. Ia benar-benar tersentuh dengan apa yang baru saja dialaminya dengan Abid. Terbayang segala dosa dan kemaksiatan yang selama ini dilakukannya. Ia merasa menyesal dan ingin bertaubat. Dilangkahkan kakinya mencari Abid, seorang laki-laki yang menyadarkan dirinya dari lumuran dosa dan maksiat. Tekadnya sudah bulat, ia harus menikah dengan Abid yang saleh itu. Akan tetapi sebaliknya, mendengar Malikah, sang artis terkenal, datang ke negerinya untuk mencarinya, Abid menjadi ketakutan dan panik sekali. Karena saking takutnya, Abid jatuh pingsan lalu meninggal di tempat. Dan menangislah Malikah melihat lelaki pujaannya meninggal sebelum kawin dengannya. Jika aku tak berhasil kawin dengan Abid, maka aku ingin dikawini saudaranya, sumpah Al-Malikah yang terdorong keinginan menebus dosanya selama ini. Setelah mencari tahu tentang keluarga Abid, seorang teman Abid memberitahu Al-Malikah bahwa saudara Abid adalah laki-laki yang miskin. Hendaklah ia berpikir masak-masak untuk menikah dengannya agar tak akan menyesal nantinya. Namun Malikah langsung menyanggah, biar dia orang miskin, aku tetap ingin kawin dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya. Akhirnya Al-Malikah, bekas pelacur kelas tinggi yang sudah insyaf itu, kawin dengan saudara Abid, seorang lelaki yang miskin. Akan tetapi Allah membuka hati wanita itu dengan taufik dan hidayahnya. Berbahagialah engkau sang primadona, engkau mendapatkan ampunan dan ridhonya, walaupun sebelumnya engkau pelacur tingkat dewa. Demikianlah sekelumit kisah, semoga menjadi bahan renungan bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.